Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari, NIM saya di 250201011041. Saya dari TJJ Manajemen. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang pasar uang dan valuta asing. Pengertian dari pasar uang. Pasar uang adalah suatu tempat jual beli surat berharga jangka pendek dengan waktu kurang lebih 1 tahun. Sedangkan yang dimaksud dengan dana jangka pendek adalah dana-dana yang dihimpun dari perusahaan maupun perorangan dengan batasan waktu dari 1 hari sampai 1 tahun yang dapat diperjualbelikan di dalam pasar uang. Pasar uang merupakan pertemuan demand dan supply dana jangka pendek. Dalam pasar uang, valuta asing diperlukan untuk membayar kegiatan ekspor-impor maupun utang luar negeri. Berikut ada beberapa tujuan dari pasar uang. Yang pertama, dari pihak yang membutuhkan dana. 1. Untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Dan yang terakhir, sedang mengalami kalah clearing. Dan untuk dari pihak yang menanamkan dana, yang pertama ada untuk memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu. Yang kedua, membantu pihak-pihak yang mengalami kesulitan. Yang ketiga, spekulasi. Di sini ada peserta dan pelaku pasar uang. Untuk peserta pasar uangnya di sini ada lembaga keuangan, perusahaan besar, lembaga pemerintah, dan yang terakhir ada individu-individu. Dan selanjutnya ada pelaku pasar uang. Dan di sini ada bank, yayasan, dana pensiun, perusahaan asuransi, lembaga pemerintah, dan yang terakhir individu masyarakat. Untuk selanjutnya ada instrumen pasar uang yang meliputi yang pertama ada SBI, yaitu Sertifikat Bank Indonesia. Untuk instrumen utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau bank sentral atas unjuk dengan jumlah tertentu yang akan dibayarkan kepada pemegang pada tanggal yang telah ditetapkan. Instrumen ini berjangka waktu jatuh tempo 1 tahun atau kurang. Dan yang kedua ada sertifikat deposito, instrumen keuangan yang diterbitkan oleh suatu bank atas unjuk dan dinyatakan dalam satu jumlah, jangka waktu dan tingkat bunga tertentu. Sertifikat deposito adalah deposito berjangka yang bukti simpannya dapat diperdagangkan. Dan yang ketiga ada yang namanya commercial paper, promes yang tidak disertai dengan jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana jangka pendek dan dijual pada investor dalam pasar. Kedua, di sini ada pasar valuta asing atau biasanya disebut dengan forex. Ini tempat jual beli mata uang antara negara. Misalnya, bank butuh dolar untuk bayar impor. Instrumennya ada spot yang cair 2 hari dan forward untuk mengunci kurs di masa depan. Pelakunya ada bank, eksportir, importir, dan investor. Dan di sini ada beberapa jenis transaksi valuta asing. Yang pertama ada transaksi spot atau spot transaction. Dalam transaksi spot biasanya penyerahan falas ditetapkan 2 hari kerja berikutnya. Misalkan kontrak jual beli falas ditutup tanggal 10, maka penyerahan dilakukan tanggal 12. Namun apabila tanggal 12 hari Minggu atau hari libur negara asal atau biasanya disebut home countries, maka penyerahan dilakukan pada hari berikutnya atau eligible date. Tanggal penyerahan ini disebut value date. Dan yang kedua ada transaksi barter atau swap transaction, kombinasi antara pembeli dan penjual untuk 2 mata uang secara tunai yang diikuti membeli dan menjual kembali mata uang yang sama secara tunai atau tunggak secara simultan dengan batas waktu yang berbeda.
Dan yang terakhir ada transaksi tunggak atau forward transaction. Ini ada transaksi yang penyerahannya dilakukan beberapa mendatang, baik secara mingguan atau bulanan. Dan di sini ada hubungan antara pasar uang dan pasar valuta asing. Kalau suku bunga di pasar uang Indonesia naik, investor asing akan masuk untuk dapat bunga tinggi. Akibatnya permintaan rupiah naik dan kurs dolar bisa turun. Jadi, kebijakan di pasar uang akan berdampak ke pasar falas. Dan yang terakhir di sini ada kesimpulan, pasar uang menjaga likuiditas dalam negeri, sedangkan pasar falas melancarkan transaksi luar negeri. Keduanya diawasi BI untuk menjaga stabilitas ekonomi. Sekian dari materi yang saya sampaikan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.